Persib terancam krisis. Tanpa Klok dan Edo, siapa yang akan menjadi penyelamat di laga krusial melawan Borneo FC? Persib Bandung harus menghadapi ujian berat saat dua pilar utama mereka absen di laga melawan pemuncak klasemen Borneo FC. Tanpa Mark Klok dan Edo Febriansah, lini tengah dan pertahanan Maung Bandung bisa jadi rapuh. Apakah ada sosok kejutan yang siap mengisi kekosongan ini? Atau justru Persib bakal kewalahan dan kehilangan poin berharga? Comeback brutal. Persib bantai Semen Padang, Bojan Hodak akhirnya ungkap rahasia kemenangannya. Tertinggal lebih dulu, Persib Bandung justru menggila di babak kedua dan membalikan keadaan dengan 4 gol spektakuler. Bojan Hodak akhirnya membeberkan apa yang membuat Maung Bandung begitu garang di lapangan. Apakah ini hasil dari latihan keras atau ada trik khusus yang membuat Semen Padang tak berkutik? Jangan lewatkan pengakuan mengejutkan sang pelatih. Takut disangsi lagi, Beckham Putra hapus selebrasi ikoniknya. Benarkah ada tekanan dari PSSI? Selebrasi dingin Beckham Putra yang dulu jadi sorotan kini lenyap begitu saja. Bintang muda Persib itu memilih merayakan gol dengan cara berbeda, dan alasannya cukup mengejutkan. Apakah ini benar karena ketakutan akan sanksi atau ada faktor lain yang belum terungkap? Simak pengakuan mengejutkan sang pemain dan tanggapan pelatih Bojan Hodak. Libur 10 hari, Bojan Hodak beri kejutan untuk skuad Persib, ada alasan yang tak terduga. Persib Bandung tiba-tiba mendapat libur panjang selama 10 hari setelah mengalahkan Semen Padang. Keputusan ini memicu tanda tanya besar, apakah karena strategi jitu atau justru bentuk kelonggaran dari Bojan Hodak? Pelatih Maung Bandung akhirnya buka suara dan alasannya bikin bobotoh penasaran. Franca belak-belakan. Menang di Padang bukan perkara mudah, cuaca ekstrem jadi musuh utama. Persib Bandung berhasil menaklukkan Semen Padang dengan skor telak, tetapi siapa sangka kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Gustavo Franca akhirnya membongkar tantangan besar yang dihadapi Maung Bandung di Stadion Haji Agus Salim. Cuaca yang sangat panas dan kondisi lapangan yang berat membuat mereka kesulitan di babak pertama. Kevin Mendoza santai dulu sebelum tugas negara. Liburan mewah di Bali sebelum bela timnas Filipina. Sebelum berangkat ke Filipina untuk membela negaranya, Kevin Mendoza memilih untuk bersantai dulu di Bali. Kiper Persib ini menghabiskan waktu bersama keluarganya di Pulau Dewata sebelum terjun ke laga kualifikasi Piala Asia 2027. Apakah ini strategi cerdas untuk menjaga kebugaran atau justru berisiko bagi performanya? Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Persib terancam krisis. Tanpa Klok dan Edo, siapa yang akan menjadi penyelamat di laga krusial melawan Borneo FC? Persib Bandung harus menghadapi ujian berat saat dua pilar utama mereka absen di laga melawan pemuncak klasemen Borneo FC. Tanpa Mark Klok dan Edo Febriansah, lini tengah dan pertahanan Maung Bandung bisa jadi rapuh. Apakah ada sosok kejutan yang siap mengisi kekosongan ini? Atau justru Persib bakal kewalahan dan kehilangan poin berharga? Persib Bandung harus menghadapi tantangan besar saat berjumpa dengan Borneo FC pada pekan ke-28 yang digelar 11 April 2025 mendatang. Dua pemain andalan, Mark Klok dan Muhammad Edo Febriansah, dipastikan absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Klok dan Edo harus rela menepi setelah masing-masing mengantongi 4 kartu kuning sepanjang musim ini. Kartu kuning keempat mereka diterima saat Persib bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Senin 10 Maret 2025. Bagi Klok ini adalah akumulasi pertamanya musim ini.
Sebelumnya, ia sudah menerima 3 kartu kuning saat menghadapi Bali United, PSBS Biak, dan Persija Jakarta. Sementara itu, Edo mendapat kartu kuning dalam laga melawan Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, dan Arema FC sebelum akhirnya menerima kartu keempatnya. Namun di tengah absennya Klok dan Edo, Persib mendapatkan kabar baik dengan kembalinya 2 pemain yang sebelumnya absen di laga melawan Semen Padang, yakni Rian Kurnia dan Nick Kuipers. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Maung Bandung saat bertanding melawan tim pemuncak klasemen Borneo FC. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Siapa yang paling cocok menggantikan peran Klok dan Edo di laga krusial ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Comeback brutal. Persib bantai Semen Padang, Bojan Hodak akhirnya ungkap rahasia kemenangannya. Tertinggal lebih dulu, Persib Bandung justru menggila di babak kedua dan membalikan keadaan dengan 4 gol spektakuler. Bojan Hodak akhirnya membeberkan apa yang membuat Maung Bandung begitu garang di lapangan. Apakah ini hasil dari latihan keras atau ada trik khusus yang membuat Semen Padang tak berkutik? Jangan lewatkan pengakuan mengejutkan sang pelatih. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan terbuka mengungkap kunci sukses di balik keberhasilan timnya melakukan comeback saat menghadapi Semen Padang. Dalam laga ini Persib sempat tertinggal 1-0 di babak pertama setelah striker Semen Padang mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-37. Namun, Maung Bandung menunjukkan mental baja dengan bangkit di babak kedua. 2 gol cepat dari Turone Del Pino pada menit ke-63 dan Adam Alis di menit ke-65 membawa Persib berbalik unggul. Beckham Putra Nugraha kemudian menegaskan dominasi tim dengan 2 gol tambahan mengunci kemenangan telak 1-4 atas Semen Padang. Begini, kuncinya adalah mereka bermain sangat agresif di babak pertama. Tetapi setelah menit ke-60 atau 70 saya pikir mereka sudah tidak bisa bermain dengan intensitas yang sama lagi. Ungkap Bojan Hodak. Sementara itu kami tetap bermain dalam tempo yang sama sepanjang pertandingan. Dan di babak kedua ketika mereka mulai mengurangi tekanan, kami mulai mendapatkan lebih banyak ruang dan kami memanfaatkan peluang yang ada, lanjutnya. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa mereka memainkan 3-4 pemain yang biasanya jarang bermain. Kami tahu bahwa mereka kurang dalam hal kebugaran dalam menghadapi pertandingan dan cepat atau lambat, mereka akan kelelahan, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Persib kokoh di puncak klasemen dengan 57 poin, unggul 8 angka dari Dewa United yang harus menelan kekalahan 0-1 dari Borneo FC. Selanjutnya, Persib akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas pemuncak klasemen sementara Borneo FC setelah jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday dan perayaan Lebaran. Laga seru ini akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda pada 11 April 2025. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Bojan Hodak dalam laga ini? Apakah Persib bisa kembali tampil dominan saat menghadapi Borneo FC? Tulis komentar kalian di bawah. Takut disangsi lagi, Beckham Putra hapus selebrasi ikoniknya. Benarkah ada tekanan dari PSSI? Selebrasi dingin Beckham Putra yang dulu jadi sorotan kini lenyap begitu saja. Bintang muda Persib itu memilih merayakan gol dengan cara berbeda dan alasannya cukup mengejutkan. Apakah ini benar karena ketakutan akan sanksi atau ada faktor lain yang belum terungkap? Simak pengakuan mengejutkan sang pemain dan tanggapan pelatih Bojan Hodak. Ada yang berbeda dari perayaan gol Beckham Putra Nugraha dalam 2 pertandingan terakhir. Winger andalan Persib Bandung ini tak lagi melakukan selebrasi dingin yang biasa menjadi ciri khasnya. Meski selalu mencetak gol dalam 2 laga terakhir, Beckham memilih untuk merayakan dengan selebrasi berseluncur, menekuk kedua lututnya seperti yang ia lakukan saat menjebol gawang Persik Kediri dan Semen Padang.
Keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan. Beckham mengakui bahwa ia mengganti selebrasi dinginnya atas permintaan sang pelatih, Bojan Hodak. Pelatih Persib khawatir pemain berusia 22 tahun itu kembali mendapat sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. Nanti coach takut disanksi lagi, ujar Beckham Putra Senin 10 Maret 2025. Seperti diketahui, Beckham sempat menerima sanksi larangan bermain dalam 3 pertandingan akibat selebrasi yang dinilai provokatif saat melawan Persija Jakarta. Hukuman tersebut kemudian dikurangi sehingga ia bisa kembali merumput saat Persib menghadapi Persik Kediri. Menandai comeback-nya setelah sanksi tersebut, Beckham tampil gemilang dengan mencetak gol berkelas di penghujung laga, sekaligus melengkapi kemenangan 4-1 Maung Bandung atas Macan Putih. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah selebrasi dingin Beckham memang layak mendapat sanksi atau justru menjadi bagian dari ekspresi permainan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Libur 10 hari, Bojan Hodak beri kejutan untuk skuad Persib, ada alasan yang tak terduga. Persib Bandung tiba-tiba mendapat libur panjang selama 10 hari setelah mengalahkan Semen Padang. Keputusan ini memicu tanda tanya besar, apakah karena strategi jitu atau justru bentuk kelonggaran dari Bojan Hodak? Pelatih Maung Bandung akhirnya buka suara dan alasannya bikin bobotoh penasaran. Setelah merayakan kemenangan di markas Semen Padang pada pekan ke-27, skuad Persib Bandung akan menjalani libur panjang sebelum kembali ke lapangan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan bahwa para pemainnya mendapat jatah libur selama 10 hari dan akan kembali berlatih pada akhir pekan depan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurut Hodak, Beckham Putra Nugraha dan rekan-rekannya pantas mendapatkan waktu istirahat yang lebih lama setelah menjalani jadwal yang sangat padat, terutama sepanjang tahun 2024. Sebelumnya, skuad Maung Bandung telah melalui rangkaian pertandingan yang melelahkan, mulai dari tampil di Piala Presiden saat pramusim AFC Champions League 2, hingga menjalani jadwal padat di Liga 1. Selain itu, Hodak juga mempertimbangkan masa jeda internasional sebagai alasan utama di balik keputusan ini. Kami akan memiliki waktu libur. Kami membutuhkan itu karena kami memainkan pertandingan lebih banyak dari tim lain, ungkap Bojan Hodak. Saat ini Persib kokoh di puncak klasemen dengan raihan 57 poin, unggul 8 angka dari Dewa United yang harus menelan kekalahan 0-1 dari Borneo FC. Setelah masa libur dan jeda internasional karena agenda FIFA Matchday serta perayaan Lebaran, Persib akan kembali berlaga menghadapi Borneo FC. Laga ini akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda pada 11 April 2025 mendatang. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah libur panjang ini keputusan yang tepat untuk menjaga performa tim atau justru berisiko mengendurkan ritme permainan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Franca belak-belakan. Menang di Padang bukan perkara mudah, cuaca ekstrem jadi musuh utama. Persib Bandung berhasil menaklukkan Semen Padang dengan skor telak, tetapi siapa sangka kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Gustavo Franca akhirnya membongkar tantangan besar yang dihadapi Maung Bandung di Stadion Haji Agus Salim. Cuaca yang sangat panas dan kondisi lapangan yang berat membuat mereka kesulitan di babak pertama. Bek Persib Bandung Gustavo Franca mengakui bahwa kemenangan atas Semen Padang pada pekan ke-27 di Stadion Haji Agus Salim, Senin 10 Maret 2025, bukanlah hal yang mudah diraih. Dalam pertandingan ini, Persib sempat tertinggal lebih dulu setelah Bruno Gomes mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-37. Namun, Maung Bandung mampu bangkit di babak kedua dengan mencetak 4 gol kemenangan lewat aksi Cirone Del Pino, Adam Alis, serta 2 gol dari Beckham Putra Nugraha.
Franca menyebut bahwa salah satu tantangan terbesar dalam laga tersebut adalah cuaca yang sangat panas yang membuat Persib kesulitan tampil maksimal di babak pertama. Pertandingan yang sangat sulit karena tidak mudah untuk datang ke sana. Lapangannya terlalu berat dan cuacanya juga sangat-sangat panas, ujar Franca. Bek asal Brasil ini menambahkan bahwa para pemain sudah berjuang keras sejak babak pertama untuk mencari gol balasan, tetapi mereka baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua. Memang kami di laga ini seharusnya melakukan yang lebih baik pada babak pertama. Tapi kami juga harus melihat apa yang tim lawan lakukan. Mereka berjuang begitu keras. Tapi pelatih sangat bagus untuk mengatasi masalah, memperbaiki situasi, dan melakukan comeback luar biasa untuk menang serta meraih 3 poin, ungkapnya. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah cuaca panas dan kondisi lapangan menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam laga ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Mendoza santai dulu sebelum tugas negara. Liburan mewah di Bali sebelum bela timnas Filipina. Sebelum berangkat ke Filipina untuk membela negaranya, Kevin Mendoza memilih untuk bersantai dulu di Bali. Kiper Persib ini menghabiskan waktu bersama keluarganya di Pulau Dewata sebelum terjun ke laga kualifikasi Piala Asia 2027. Apakah ini strategi cerdas untuk menjaga kebugaran atau justru berisiko bagi performanya? Kiper andalan Persib, Kevin Mendoza, siap memenuhi panggilan tim nasional Filipina pada jeda internasional Maret 2025 ini. Namun sebelum bergabung dengan timnas, Mendoza memilih untuk menikmati waktu liburan bersama keluarganya di Bali. Mendoza mengungkapkan bahwa ia akan menghabiskan liburan selama kurang lebih sepekan di Bali sebelum terbang ke Filipina. Setelah beristirahat sejenak, ia akan bergabung dengan tim nasional yang tengah bersiap untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Filipina sendiri dijadwalkan akan menjamu Maladewa di New Clark City Athletics Stadium pada 25 Maret 2025 mendatang. Sekarang saya pergi ke Bali bersama keluarga. Saya akan menikmati waktu libur di sana selama sepekan. Lalu tanggal 17 Maret saya akan pergi ke Filipina untuk bergabung dengan tim nasional, ujar Mendoza. Kiper bernomor punggung 1 ini juga menambahkan bahwa timnya hanya akan memainkan 1 pertandingan dalam agenda FIFA Matchday bulan ini. Setelah itu ia akan kembali ke Indonesia pada 27 Maret 2025. Berada di sana hingga tanggal 27. Kami akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia melawan Maladewa, hanya 1 pertandingan saja, katanya. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Liburan sebelum tugas negara, apakah ini langkah yang tepat untuk menjaga kebugaran Mendoza? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Try to kick you while you're down.